Seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di dalam sebuah bus di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini terekam video amatir warga. Seorang bidan berjibaku memberikan pertolongan kepada sang ibu hamil, F, warga desa Baengas, Kecamatan Labang, Bangkalan, Madura, yang mengalami kontraksi sejak melintasi kota Solo. Ruang gerak yang terbatas menjadi tantangan tersendiri untuk membantu persalinan. Meski demikian, setelah melewati pintu tol Madiun, seorang bayi mungil berhasil lahir dengan selamat, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk perawatan lebih lanjut. Arah mulai mau turun ke tol Dumpel itu bayi udah melahirkan. Informasi dari pasien dan kondektur bis. Terus diarahkan ke PSC 119 Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Nah, kemudian di depan PSC pas kondektur masuk ke PSC bilang kalau ada orang yang melahirkan di dalam, terus akhirnya tim medis pun menolong. Rencananya, F dan keluarga akan mudik ke kampung halaman dan hari perkiraan lahir bulan depan. Tak disangka, F melahirkan di dalam bus yang ditumpanginya dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kali baru Kramat Jati, Jakarta Timur melimpas ke jalan raya hingga mengganggu arus lalu lintas. Sementara sejumlah motor alami mati mesin saat menerobos banjir di Jalan Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kali baru yang jebol kembali meluap dan melimpas ke pertigaan Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pengendara pun terpaksa melintasi jalan secara perlahan. Sebelumnya, tanggul yang masih dalam proses pengerjaan ini jebol karena tidak kuat menahan volume air Kali Baru akibat air kiriman dari Bogor dan Depok. Ini masih terus naik dan dari pihak proyek masih mengupayakan terus peninggian bendungan atau pisdam. Debit airnya memang tinggi, Pak. Karena ini nggak seperti biasanya. Sementara banjir setinggi 50 cm merendam Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Selain itu, kemacetan juga sempat terjadi. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran kali licin usai diguyur hujan deras dan air kiriman dari Bogor. Meski pemerintah setempat telah memperbaiki gorong-gorong di kawasan langganan banjir ini, namun banjir tetap terjadi. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga korban longsor Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, menangis haru setelah dievakuasi tim SAR. 2 korban luka harus ditandu menggunakan kain sarung melewati medan terjal. Petugas gabungan mengevakuasi salah seorang korban yang tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melewati jalan terjal, petugas harus menandu korban yang mengalami patah kaki menggunakan kain sarung menuju rumah sakit. Sementara ratusan korban selamat lainnya menangis haru setelah berhasil evakuasi dari lokasi longsor. Saat ini baru ada 2 korban hilang yang berhasil evakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Para korban yang tertimbun umumnya tengah tertidur saat longsor menerjang, sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Berapa orang keluarga Bapak yang kena? Satu. Oh, satu. Yang anaknya aja. Tapi bisa dievakuasi, Pak, ya? Iya. Sempat tertimbun berarti, Pak? Sempat. Berapa lama tertimbun anak Bapak, Pak? Sekitar ada 50 meter, Pak. Oh, berapa lama tertimbunnya? 1 jam. Ada 1 jam? 2 jam. Kurang tahu sih. Akses jalan menuju lokasi longsor masih terputus, sehingga pencarian para korban masih dilakukan secara manual karena alat berat tidak bisa masuk lokasi longsor. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebelumnya banjir bandang dan tanah longsor menimbun puluhan rumah warga Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat. 10 orang dilaporkan hilang akibat kejadian itu. Ini
Banjir bandang menerjang Desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Tingginya banjir yang datang bersama lumpur memasuki rumah warga. Diduga banjir bandang terjadi karena hujan deras 3 hari berturut-turut. Tak hanya banjir bandang, hujan deras juga membuat tebing longsor. Sedikitnya 25 rumah rusak parah tertimbun tanah. Tercatat 10 orang hilang akibat kejadian ini. Pencarian yang dilakukan petugas tim SAR terkendala material lumpur setebal 10 meter. Evakuasi, kemudian pencarian korban dengan melibatkan beberapa elemen, termasuk kami dari Polres Cimahi menurunkan anjing pelacak untuk membantu mendeteksi pencarian korban. Sebanyak 225 jiwa dievakuasi ke Gor Desa Cibenda akibat rumah mereka tak bisa ditinggali. Sementara 2 orang dievakuasi ke rumah sakit karena luka-luka dan harus mendapat perawatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Seorang pemuda sholat di barisan perempuan setelah menyamar dengan mengenakan cadar di Masjid Jannatul Firdaus, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, aksi ini sudah 5 kali hanya untuk melihat dari dekat kecantikan kaum hawa. Seorang pria berinisial MJ, 28 tahun, diamankan pengurus masjid setelah tertangkap basah sholat di barisan perempuan Akhwat, Masjid Jannatul Firdaus, Jalan Kanal Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar dengan pakaian gamis lengkap dengan cadar dan kacamata pink, layaknya perempuan. Meski sempat berontak dan berusaha kabur, pelaku tak bisa mengelak setelah pengurus masjid membuka paksa pakaian penyamaran pelaku. Berdasarkan interogasi petugas, pelaku menyamar dan turut sholat di barisan perempuan agar bisa melihat dari dekat kecantikan wajah kaum hawa. Setelah ditangkap? Untuk sementara kami amankan dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Sementara itu kami adakan penyelidikan apakah kena pasal atau bagaimana. Jadi untuk sementara kami simpan dulu proses. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menjalin pemeriksaan intensif di ruang penyidik Reskrim Polsek Manggala. Tidak menutup kemungkinan polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Diduga mabuk minuman keras, seorang pengamen terlibat perkelahian dengan petugas parkir di kawasan Blok A Pasaraya, Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku terluka bersimbah darah akibat saling pukul dengan batu. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat menuju TKP lokasi perkelahian antar 2 orang preman di kawasan Blok A, Pasaraya, Kota Padang, Senin siang. Saat di lokasi, petugas mendapati 1 orang pria berlumuran darah akibat perkelahian antar oknum preman. Petugas juga mengamankan 1 orang yang diduga melakukan pemukulan. Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan 2 orang oknum preman yang melakukan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan lantaran salah satu dari pelaku tidak kooperatif. Kita menyerang si R tadi dengan menggunakan batu dan melempar di bagian kepala si R tadi. Karena si R tadi nggak senang, dibalas kena juga batu di bagian jidat si K. Dan si K informasinya dari masyarakat juga membawa parang sambil berputar di seputaran di situ tuh kayak orang mabuk. Ternyata memang mabuk. Setelah kita interogasi di posko, memang si K habis meminum minuman keras. Salah seorang pelaku berinisial K yang berprofesi sebagai pengamen tengah dalam kondisi mabuk. Diduga pelaku melakukan pemukulan dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol sehingga dibalas oleh lawannya yang berinisial R yang berprofesi sebagai petugas parkir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.